Oke, salam Bodek. Salam. Oke, ketemu lagi untuk Bodek review Bodek di minggu ini. Langsung aja dari tim aku dulu, silakan. Untuk SL Outbound Surabaya, untuk persentase ini di situ outletnya di persen 96,6%, terus persen fulfillnya di 96,6%, untuk persentase POD-nya 64,9%, terus untuk total akhirnya 35,1%. Terus untuk TRS Tukamnya fulfillnya di 88,6%, di persentase POD-nya 87%, dan total akhirnya 13%. Untuk reasonnya di situ outlet yang paling besarnya ada di hold cancel overdue-nya tinggi, terus proses SO atau pending POD 31,6%, dan untuk TRS Tukamnya reasonnya open 4,6%, terus proses SO atau pending POD-nya 1,5%, dan OOS 6,4%. OS-nya? Terus untuk OOS-nya yang 3 teratasnya itu ada di ini Whiskas tuna 400 gram, total gapnya 20. Lalu untuk Kin Bulgari yogurtnya 16, dan Whiskas juniornya 7. Lalu untuk yang TRS Tukamnya yang terbesar di Kin Bulgarinya 225, kenangan kopi latte-nya 235, dan Kin Bulgari yogurtnya di 289. Ini yang stoknya memang kosong ya? Iya. OS ya. Oke, untuk DRP-nya? Untuk DRP-nya order kartonnya untuk Ya, total order kartonnya 145.270, lalu untuk delivery kartonnya di 120.531, dan persentase deliverynya 83%. Lalu minimum publikasinya 2.203, persentasenya 2%, lalu online-nya di 4.074, terus persentase online-nya 3%. Terus untuk on order-nya 14.859, persentase on order-nya 10%. Untuk rejection-nya di 4.093, persentasenya di 3%. Oke. Jadi yang untuk on order ini jika stoknya sudah ada langsung dikirimkan kembali ya? Iya. Untuk robonya, untuk Sabdis? Untuk Rovo Sabdis, untuk delivery-nya di PO September combine-nya 60%, untuk Danone-nya 59%, totalnya 59%. Terus untuk PO Oktobernya di 4% untuk combine, terus di Danone-nya 3%, dan totalnya jadi 4%. Oke, jadi secara PO Septembernya pun juga masih belum di angka 70 ya, jadi masih 59. Jadi nanti kalau misalnya ada AR atau mungkin kemudian Sabdisnya tidak ada isu untuk roll atau mungkin overstock atau mungkin masalah finance, segera langsung dieksekusi untuk kirimannya ya, karena secara strukturnya pun juga masih kurang banyak gitu ya. Kendalanya memang sekarang kan jualan agak sulit, jadi kalau selama ada PO Rovo yang sudah masih outstanding segera dieksekusi ya. Terus untuk top 10 OS-nya BSKU 3 besarnya di untuk Danone SGM Ananda 2 600 gram, SGM Ananda 1 400 gram, dan SGM Ananda 1 1000 gram. Terus untuk di combine-nya di Momogi Koko Pandan, terus kupu-kupu baking powder, sama Kin Bulgari yogurt original. Jadi secara stoknya
memang sudah ada ibon ya. Dan ono ibon ora? Hanya belum bongkar. Iya, waduh. Udah mau apa? Ono Full, Pak. Loh, kemarin katanya isuk kayak futsal. Kemarin sekarang juga bisa. Bisa. Iya. Udah. Kemudian untuk pemeriksaan picking cam dan DC untuk total cam Total PO total kondisi berapa? PO-nya di cam 2096, terus yang DC-nya 581, totalnya 16.059. Terus yang di DNE-nya camnya 2096 dan DC-nya 501. Oke, jadi PO yang turun kam DC ini semua terpacking toh? Tidak ada yang meninggal toh ya? Oke, jadi jangan sampai mishandling ya. PO anu oleh aneh sekali itu PO dieksekusi sampai 100% ya. Oke, selanjutnya Untuk Abdurrahman bongkar muat, ya. Untuk inbon, ya. Yang misalnya yang armadanya 9, total kartunya 11.333. terus masih tiga ini loh ini Oh, total total armadanya, itu jalan tak takoki kok detail total armadanya 30, total kartunya 41.262. Terus yang dia punya armadanya 5, kartonnya 6.877. Untuk outboundnya total armadanya 87, kartonnya 51.681. Di originnya armadanya 15, total kartonnya 8.614. Oke. Kalau secara dilihat aktivitasnya ini inbound outbound ini sama-sama berimbang ya, tapi untuk minggu ini cara outboundnya sudah bagus, ada selisih 10.000. Ya semoga setiap minggunya akan bisa berjalan dengan kayak gini ya. Jangan sampai inboundnya besar, outboundnya kecil. Ini yang khawatir ini. Karena apa? Inbound kan tidak selalu bisa harus diserap atau mungkin diserap, karena apa? Inbound kalau disimpan terus tidak ada outboundnya, urusan apa? Lo kira ya ada penjualannya. Penelitiannya Untuk stok yang di DD dan ND-nya, di diskon karyawannya kartonnya 580, di intisnya 400. Diskon karyawannya yang inkartonnya 580 dan intisnya 434. Di value-nya 165, 507, 868. Di diskon outright-nya inkartonnya 5.549, di intisnya 1.138. Di value-nya 1.490, 345, 480. Di PB-nya inkartonnya 368, di intisnya 166, di value-nya 58, 107, 285. Oke. Cara bayar di PB perusahaan rugi apa untung ya? Rugi, Pak. Rugi ya? Rugi, Pak. Uang dibakar. Nah, iya. Jadi sekian untung Pak. Untuk kalian gerak sahabat. Sedih juga ya. Sekarang seharusnya mungkin bisa sales atau dijual, ternyata belum bisa dijual karena ya banyak hal lah ya. Jadi mungkin perlu ada review juga, teman-teman strategi marketingnya pun juga harus diperbaiki, karena kalau salah sudah UPB, tapi itu bisa dilihat dari kinerja operasional. Jadi kalau sampai mungkin kalau UPB-nya mungkin retur ya, retur di gudang retur toko, mungkin masih bisa ditoleransi karena ini kan produk aging ya, produk yang dari toko yang di PKB ke store untuk gudang baik. Sampai UPB kan jadi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami tidak bisa terjual. Oke, dari traffic silakan. Di traffic untuk service levelnya Iya. pengiriman total pendingan 43 Pak. Untuk yang driver yang belum aktif atau belum target Iya. di Karyono itu pending 4 outlet. Isinya isu eksternal. Sedangkan untuk yang jatuh di 6 outlet atau 91%, dan untuk Rio 3 outlet itu keterangan tutup. Sedangkan untuk yang super full 88%, keterangan toko tutup, pagi dan ikut, dan ada perang pikul. Oke, saya mau yang di area catur. Ya. Ini di area catur untuk kiriman di area Gresik Lamongan, Kota Lamongan sudah dibenahi tidak jalur PJP-nya sama teman-teman saya Mas? Sudah. Sudah ya, karena di waktu tidak cukup, waktu tidak cukup kenapa itu? Ada jarak yang mungkin terlalu jauh Pak. Nah, berarti kan burung ngari itu jenenge. Iya. Kalau saya PJP-nya kemarin areanya coverannya ditata dengan rapi, udah muncul waktu tidak cukup. Nanti kamu koordinasi sama tim traffic ya lainnya ya, Iya Pak. untuk pola lagi itu jalur untuk PJP-nya di Gresik. Karena terakhir saya ngomong sama Pak Ferry ya, Omben akan menginformasikan ke tim kami juga untuk disepakati untuk jalur Gresik barat utara ini ada berjalur untuk penghuninya. Jadi reasonnya waktu nggak cukup nggak ada, tapi targetnya adalah PU yang ada di kasar itu terkirim semua ya. Jadi nanti kalau di review itu lagi ya, Iya. terus nanti diinformasikan ke ASC nya. Terus yang untuk super pool ya, super pool ini tolong nanti schedulekan meeting ya, meeting untuk di review performanya. Jadi kalau misalnya performanya ini terus ya juga jelek, jadi mereka harus ada pembenahan. Nah, ya, apalagi reasonnya masih di pool ini masih muncul, saya anggap ini masih belum clear ya, dan juga bermasalah dan harus mungkin segera dibenahi. Untuk secara pencapaian oke, bisa naik, tapi masih belum target ya. Jadi secara kue tak ubahmu tak kurangi karena ada peningkatan. Kalau semakin turun kue tak ubah gitu. Iya Pak. Ya. Itu cepat. Untuk keterangan PUD, untuk yang keterangan waktu tidak cukup, untuk yang outlet DC totalnya 13 outlet. Untuk yang waktu keterangan outlet tutup totalnya 28 outlet. Sedangkan yang untuk 2 outlet itu kiriman bersama dengan prinsipal lain. ya. Untuk yang di camp, yang ini ya, tidak terlalu produk ini Ya. juga ditanyakan lagi ke Mbak Sri. Mbak Sri kan yang bukan area camp ya, kampnya Danon sama Kompen. Jadi yang sering apa akan penolakan karena salah satu produk untuk dilakukan review. Apa yang harus dibantu support dari logistik gitu. Terus sampai PO yang turun nggak terkirim, balik malah ini kan rugi gitu. Ya. Nah itu nanti yang bisa jualan ya, nanti dikomunikasikan ya. Ya. Jadi ya tak mau tak belum. Untuk utilisasi eksternal totalnya di 99%. Sedangkan untuk yang internalnya untuk armada CDD Itu dari terlalu gitu, dari terlalu. total semua Pak Iya. 73,75%. Nah targetmu enggak nyampe, kurang gitu. Kurang sekitar 20%. Lah, berarti kurang 20% berarti kakek uang kan? Tidak Pak. Enggak nyampe kan? Orderannya Pak ya Pak. Kalau orderan kan banyak kan ya, berarti kan uangnya kan harus disesuaikan. Iya enggak? Iya. Uang ngurangi berapa? Belum Pak, masih di Ya internalnya sudah bagus, intinya internalnya aja. Kalau saya lihat di sini cara datanya yang mungkin motorcycle-nya yang harus mungkin
tadi kan reasonnya kan masih banyak itu waktu nggak cukup atau mungkin barang tidak terkirim masih full ya, dan juga reasonnya using reason internalnya itu yang menyebabkan dari utilisasi jelek ya. Terus yang kan 300 ini kan rata-rata banyak yang di sini itu Iya. untuk 300 grand length. Kalau selama jalurnya masih bisa dipadatkan ya, karena kemarin kan kita kan sudah dikurangi satu efisiensi toh, jadi mau nggak mau pemadatan jalur harus dilakukan, dan juga harus mungkin harus ya intinya harus pencapaiannya harus lebih bagus lah ya, karena kalau kita dari pencapaiannya setiap minggunya ini ya manajemen dia mikir pakai uangnya tapi pencapaian ini ya berarti kan rasionalisasi kan ngono ya. Iya Pak. Apa sini dulu mau nyoba Untuk verifikasi outlet ya. by Locus untuk yang outlet GT sudah 100% atau 4.114 outlet, sedangkan yang KAM 229. Dan yang status toko untuk yang tidak aktif yang paling banyak di outlet GT, totalnya 233 outlet atau yang tidak aktif lebih separuh, 57%. Terus ini yang Betira Yang Betira untuk yang GT totalnya 255 outlet. Untuk yang status toko yang aktif 180 1.801, sedangkan yang tidak aktif 254. bedanya dengan data Belopus Betira apa? Ayo, ya mau traffic bisa analisa bisa jawab. Kalau yang itu Pak, yang data Betira itu kan yang toko yang transaksi, sedangkan yang toko yang Belopus itu yang toko yang tidak aktif dari mulai yang dahulu itu dimasukkan semua untuk yang Belopus. Sedangkan yang Tira kan sudah disortir. Berarti sing sortiran Pak berarti di Tira berarti seharusnya kan data Betira Belopus seharusnya kan match. Kalau tiranya sudah pengurangan, lopusnya akan menyesuaikan ya. Jadi bedanya tak tambah ya Iya. banyak apa jalan kurang lengkap dan juga kurang padat. Belopus itu semua customer yang didaftarkan masuk ke Belopus semua, itu mulai dari customer yang lama sampai yang baru. Jadi yang transaksi yang tercatat di Lopus itu cuma segitu. Untuk yang tidak transaksi gede banget. Akhirnya apa? Terkesan tokonya toko tuyul tok menurut gitu loh ya. Nah kalau untuk yang Betira ini adalah data yang memang toko-toko yang berdasarkan transaksi yang di sistem dan juga yang berjalan gitu loh. Yang tidak aktif mungkin ya dia tidak transaksi ditarik dalam kurun 1 tahun. Jadi saran saya data yang memang update-nya di Tira apa ya seharusnya harus disimpan juga di Lopus supaya match gitu loh. Karena pegangan untuk di tim traffic adalah Belopus bukan Betira ya. Betira adalah transaksi untuk menjembatani transaksinya tim sales dan juga untuk transaksi pembayaran ke perusahaan ya. Kalau Lopus adalah mediamu untuk gawe monitoring pengirimanmu dan juga transaksi itu berjalan dengan baik atau tidak ya. Jadi harus mungkin nanti diupdate kembali ya. Untuk penggunaan Locus untuk yang KAM 100% Pak. Untuk yang GT 90%, ada 15 outlet yang cancel. Sedangkan untuk yang KAM 2 outlet. Jadi yang komplit 98%, sedangkan yang cancel 2%. Ya mungkin
tentunya di situ ya, GP ini juga direview. Ini kan misalnya apakah memang sudah faktor eksternal atau internal. Kalau dari eksternal mungkin masih dimaklumi ya, tapi kalau internal harus dicari improvement-nya, karena kalau di internal adalah kesalahan dari lingkungan kita sendiri dan harus dibenahi ya. Mungkin itu dari saya untuk pencapaian yang minggu yang sudah baik pertahankan, yang kurang kalau dibenahi. Semoga di minggu depan untuk reviewnya semakin baik dan juga untuk pencapaian hasilnya dan atau targetnya dari yang dimulai manajemen bisa tercapai. Oke, kalau itu saya tutup. Wassalamualaikum. Salam Podik. Salam.